Dan di situ kurang lebihnya beranggotakan 60 orang yang selalu standby ya, menjalankan tugasnya antara jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Jadi kita buat jadwal piket ataupun bergilir yang insya Allah selama ini telah berjalan, selalu tidak ada kosong petugas di posko ini ya. Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsinya kepada panjenengan semua, dan setelah jam 9 pagi juga kita lanjutkan dengan jaga malam ataupun ronda yang di situ kita perangkat desa kurang lebihnya ada 2 orang dan ditambah dengan linmas ini 3 orang. Kita melaksanakan ronda kurang lebihnya sampai jam 2 pagi ya. Ini untuk antisipasi kita dan alhamdulillah telah berjalan. Dan kesemangatan kita perlu kita laporkan kepada Pak Camat bahwa setiap warga yang mudik ataupun pulang kampung itu selalu terdeteksi ataupun ada laporan ke posko, yang mana dari petugas posko itu sudah berkewajiban untuk mendata terus juga memberikan himbauan surat untuk karantina mandiri, pernyataan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan karantina mandiri. Dan dalam waktu karantina juga kita selalu memantau dalam arti yang bersangkutan itu karantina benar-benar apa benar ya, seperti itu. Dan setelah selesai karantina kita pun ada kunjungan lagi dari petugas posko memberikan ucapan terima kasih dan sekaligus bukti bahwa yang bersangkutan itu telah melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua, dan atas semangat ini mohonlah jangan jenengan bosan-bosan untuk mengingatkan kepada warga masyarakat untuk selalu waspada terhadap perkembangan COVID yang walaupun di Kecamatan Binangun sementara ataupun jangan sampai ada yang positif, tapi harus tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Terus yang kedua, seperti yang telah kita sampaikan pada agenda pada hari ini, kita ada 2 agenda. Yang pertama yaitu Musrenbang Desus ya. Yang kedua Musdesus ya. Ada 2 kegiatan yang sedikit kami garis bawahi di sini berkenaan dengan surat edaran dari Permendes ya nomor 6 tahun 2020 yang di situ ada kebijakan untuk penggunaan DD berkenaan dengan wabah corona yang sedang melanda negeri ini ya. Nun sewu, intinya bukannya kita marah-marahi orang bener ya, melarang warga masyarakat kita untuk berkumpul, tapi kita melaksanakan perkumpulan ataupun mengadakan kerumunan ini disebabkan karena memang ini sifatnya mendesak ya Bapak ya. Kita juga menggunakan protokol kesehatan, di situ bisa cuci tangan dan pakai masker dan jaga jarak dan sebagainya. Mohon untuk nanti disampaikan bahwa ada warga kita tenang yang dari desa kumpulan dan jadi orang uli seperti itu Pak ya, karena ini sifatnya mendesak, jadi yang mohon nanti untuk bisa disampaikan kepada warga masyarakat kita. Yang terus kita lanjutkan berkenaan dengan Musdesus ataupun Musrenbang Desus, kita garis bawahi di sini bahwa berkaitan dengan kaitannya dengan BLTDD, BLTDD ataupun kita perlu evaluasi bersama, kita informasikan kepada panjenengan berkaitan dengan kegiatan bantuan langsung tunai yang dianggarkan dari dana desa. Ini perlu kami informasikan yang berkaitan dengan kebijakan itu ya, bahwa berkaitan dengan bantuan itu biasanya membuat kita di pemerintahan desa panjang rusing ya. Ini sedang lagi gencar-gencarnya ataupun lagi jadi bahan perbincangan di warga masyarakat kita berkaitan dengan bantuan berkenaan dengan yang terdampak oleh COVID-19. Tapi yang mohon untuk kita ada pengertian bersama-sama, nanti dari panjenengan bisa menjelaskan bersama-sama berkaitan dengan terutama bantuan BLT yang dari dana desa, bahwa sesuai dengan himbauan pemerintah memang kita diwajibkan untuk menyalurkan BLT DD, dan perlu panjenengan ketahui semua bahwa BLT DD ataupun BLT yang kita anggarkan yang dipercayakan untuk pembagiannya kepada warga masyarakat di desa itu merupakan bagian dari DD yang kita terima yang rencananya
kita pergunakan untuk kegiatan fisik maupun non fisik ataupun pemberdayaan kita nggih. Dadi mengdarani anamani selalu bantuan DD yang sudah ataupun akan kita terima dari pemerintah yang khusus untuk BLT. Ini tidak seperti itu, tapi ada aturan mainnya yang di situ ada edaran dari Menteri Desa berkaitan dengan cara mengalokasikan ataupun cara nanti kita mencari calon penerimanya ya. Di situ kita perlu memahaminya semuanya, jadi nanti kita bisa menjelaskannya. Yang pertama bahwa isu berkaitan dengan semua warga itu akan menerima ataupun berhak menerima, itu panjenengan nanti bisa menerangkan bahwa tidak seperti itu, karena kita juga ada aturan yang berkaitan dengan calon penerima dana desa dari DD ya. Untuk sekarang kami ya, mungkin Pak Lurah terutama ditambah Pak RT lebih maning ya. Banyak warga yang sudah berdatangan ke rumah minta penjelasan ataupun protes, bahkan boleh dikatakan demo ya Pak ya. Rombongan ana wong 5 mari omah ya, takon teng ngapuran apa wingi pada dicenduki napa sing jare program sembako barat yang aku urung diceluki kan wis pada usin apa dereng Pak RT. Nah niku yang nanti pemahaman kita bagaimana cara menjelaskannya, karena BLT yang kita kelola juga ada aturan mainnya gitu Pak nggih. Nah, jadi untuk kita pahami bersama-sama. Dan di situ yang pertama, besaran BLT yang akan kita alokasikan buat dari DD, yaitu kita ada aturan bahwa BLT jumlah BLT nominalnya itu sudah ditentukan dengan prosentase dari penerimaan DD yang kita terima. Seperti contoh kita Desa Jepara Kulon itu menerima besaran DD untuk 1 tahun itu di angka 953 ya, 953.706.000 rupiah. Nah di sini ada aturan bahwa besaran prosentase BLT yang kita anggarkan di DD, manakala kita menerima DD kurang dari 800 itu prosentasenya 25%. Kalau lebih dari 800 sampai dengan 1,2 M itu 30%. Terus yang lebih dari 1,2 M itu 35% pengalokasiannya gitu Pak. Nah ini kita harus tahu bahwa alokasi khususnya untuk Desa Jepara Kulon itu jumlahnya berarti 30% dari penerimaan DD yang kita terima ya. Kalau 30% dari tadi angka 953.706.000 itu kita ada nominal 286.111.800 rupiah ya Pak ya. Jadi itu batas maksimal yang nantinya akan kita gunakan untuk BLT di desa, BLT desa. Ya, makanya untuk diketahui bersama-sama, berarti Bang Darani, itu kan dari masing-masing desa kan nggak pira-pira ya ulis, yang penting kan rata, seperti itu. Kita ada aturan main bahwa DD yang akan kita alokasikan buat BLT itu maksimalnya 30% dari DD yang kita terima, yaitu di angka 286.111.800 rupiah. Ini pun nanti akan dikurangi dengan rasionalisasi Pak Adian. Dengan rasionalisasi ini besarannya kalau tidak salah kemarin 10.807.000 kalau tidak salah ya. Nah setelah kita hitung-hitung tadi juga sebelum ke forum ini saya sudah menghitungnya, jumlah kita untuk alokasi ya sebesar 286.111.800 ini dikurangi rasionalisasi yang sebesar 10.807.000. Ini ada angka nominal 275.304.800 rupiah. Nah ini yang akan kita alokasikan untuk kegiatan penyaluran BLT DD desa. Jadi ini batas maksimal nih Pak batas maksimal. Sekali lagi kita tidak ada batas minimal, tapi ada batas maksimal. Nek kurang kang semenoh tidak masalah, bisa digunakan untuk lain.
Tapi kalau lebih dari itu yang tidak diperbolehkan. Makanya hari ini kita musdesus untuk nanti mencari calon mana saja yang sesuai dengan kesepakatan panjenengan untuk didanai ataupun disalurkan DD PLT DD desa. Ya, makanya nuwun sewu dari perhitungan kami, kalau angka tadi yang kita hitung, kalau nuwun sewu untuk penerimaan BLT DD desa itu nominalnya 1 KPM 600 gitu Pak nggih. 600.000 rupiah dan akan dialokasikan untuk 3 bulan, yaitu untuk bulan April, Mei, dan Juni. Berarti 1 KPM itu nantinya akan menerima 1.800.000 Pak nggih. Nah, itu yang menjadi perhitungan kita. Angka yang tadi kita sampaikan kepada dengan ini akan kita bagi dengan 1.800.000. Ini kita bagi dulu. Nah, itu akan ketemu di angka 152. Jadi telah pengalokasian anggaran yang buat BLT DD itu maksimal kita ada kuota untuk 152 orang. Ya Pak, seperti itu gimana Pak? Panjenengan harus mudah ngomong ditakoni apapun wargane panjenengan pada meringgone jenengan kok kalau diperintah kan ngene lurah bae aku ora mudeng ya aku kebok mak ibu. Seperti itu nggih Pak nggih. Nah, jadi kita punya kuota maksimal itu 152. Terus yang lain berkenaan dengan ini ya mohon berkaitan dengan yang berhak menerima DD itu siapa. Jadi di sini perlu kita sampaikan juga bahwa nanti jadi simpang siur berkaitan warga kita yang berhak menerima BLT DD yaitu warga miskin di luar penerima bantuan yang dari pemerintah. Ya, contoh seperti BPNT, PKH, terus BST dan juga kartu prakerja dari Provinsi Jawa Tengah. Gimana? Gimana? Kan harus ngerti bang jenengan sing datanya kemarin kita menyampaikan kepada panjenengan sebagai acuan ini loh data warga kita yang sudah menerima bantuan. Nah itu tidak boleh double karena acuan dari surat Menteri Desa itu seperti itu. Perlu kita sampaikan ini menjadi pedoman kepada panjenengan dan untuk kriteria warga miskin yang 14 kemungkinan pada saat sekarang itu sudah tidak ada gitu. Ya pengusaha sing diwetek nganggo kayu bakar sekarang kan sudah nggak ada. Sing makame masih ada gitu. Ya, tapi kebanyakan mungkin sudah menerima bantuan yang dari pemerintah ketone. Beli loro berarti sing gue. Termasuk yang di situ. Kudune li loro ya nek ana sing kayak gue. Sing makan tangan juga cuma 1-2. Yang makan daging ya ataupun ayam ataupun minum susu seminggu sekali ketone ya langka. Oke. Malah sing anak kalau warga sing anu mampu tapi eman-eman lho nggih. Ketone siang nek anu warga pas-pasan mau ketone pola enak-enak. Iya. Jangan tempel doni salat doi. Tapi kita tidak itu sebagai acuan, tapi intinya bagi penerima BLT yaitu warga miskin yang berdampak ataupun terdampak dari COVID ini, misalkan yang kena PKH ataupun hilang mata pencaharian dipakai, terus dari keluarga yang rentan penyakit menaun ataupun penyakit kronis itu bisa panjenengan usulkan. Ya, jadi intinya ya untuk KPKB diusulkan, ya. Tapi memang warga yang membutuhkan, ya. Panjenengan mengerti, jadi nang panjenengan di lingkungan panjenengan itu seperti apa kriteria sing ketone orang duwe sing ketone melasi ya. Ya jangan sampai panjenengan mendata ya karena toh kene dulurku dan kekusunan dan lain sebagainya itu jangan seperti itu karena ini nanti akan menimbulkan kecemburuan sosial gitu nggih. Nah, itu yang maksudnya untuk acuan kita yang berkaitan dengan calon penerima yang terdampak oleh COVID-19 dan mungkin juga ada yang menanyakan nun sewu Pak Lurah, aku kan melu nang RT ataupun melu nang lembaga desa. Tapi kan aku genah pada waktu itu aku orang mampu. Misalkan diusulna uling apa ora Pak? Cara penjawab pripun? Nggih, cara kula nggih angsal. Uling lah ya Pak ya. Ya karena memang ora duwe. Jenengan lingkungan juga ngerti. Sing ngisore jenengan juga bisa orang anak. Ya ibarat ya jenengan diusulna karena memang
cara aku dan memang membutuhkan terdampak oleh COVID kan seperti itu. Jadi mbok. Nah, dalam arti khawatir ya aku mau piye ya aku sudah gak izin arep ngenteni wong ngusul nabe orang nasi ngusul kan bingung dipakai. Ya barang-barang lah intinya seperti itu. Terus yang lainnya berkaitan dengan mekanisme pendataan seperti yang tadi kita sampaikan berkaitan dengan kita sudah mengetahui berapa maksimal kuota yang harus kita salurkan kepada calon penerima BLT. Makanya sesuai petunjuk kemarin kita membuat surat tugas yang kita sampaikan ataupun menunjuk daripada relawan posko ya, COVID ya. Ini sesuai petunjuk jadi minimalnya 3, maksimalnya melihat kebutuhan tapi yang penting ganjil. Oleh karena itu kemarin di hari Senin setelah kita melaksanakan rakor khusus ya, di kecamatan terus kita tindak lanjuti membuat surat tugas dan kita menunjuk 7 orang untuk menjadi relawan pendataan calon penerima BLT yang di situ insya Allah sudah kita bekali berkaitan calon penerima dan yang lainnya. Yang di situ kami juga pesan berkaitan dengan para petugas monggo koordinasi bersama lingkungan ataupun wilayah di tingkat RT ataupun RW. Yang RT netop mungkin bingung ya silakan berkoordinasi dengan pengurus RT yang lain. Saya menyampaikannya seperti itu kemarin ke rumah panjenengan kasus itu apa mboten? Ya berarti seorang masalah ya sementara ya. Nah, berarti udah koordinasi sama panjenengan. Terus berkaitan tadi kita nyampaikan bahwa kuotanya 150 nang apa sing dibagi per RT mungkin itu ya Pak. Nek itu ping 20 RT kan berarti mau 140. Yang menurut saya ini memang rencana kita dalam arti manakala data itu kita serahkan ke panjenengan keseluruhan. Terus ono RT data kira-kira sing penting mengko gampang di rumus maning di kita mesti di balai desa untuk menentukan nanti siapa yang mendapatkan itu akan menjadi rusing apalagi Pak. Makanya kita baru setuju tapi itu sudah ibaratnya valid lah, itu memang sangat-sangat membutuhkan. Makanya dari tadi yang kita punya jatah kuota 152 ini memang baru ada data masuk sebesar 140 ya. Jadi ini masih ada kuota kurang lebihnya 12. Saya tidak mengatakan bahwa ini hak prerogatif dari kepala desa ataupun perangkat desa. Ini nanti juga akan kita musyawarahkan. Nah, memang itu semeno karena ini tidak wajib harus maksimal kita mengalokasi karena ya seneng baik. Tapi yang jenengan nasi kurang karena ini kebutuhan kita dari panjenengan. Tapi ada rebutan di kelas. Tapi kita melihat nanti laporan dari masing-masing RT manakala RT itu misalkan sing dikanu lembek itu tapi siapa Pak sing taraf sebanding karo wong-wong kuwi si 5 maning. Lah itu akan kita ambil satu. Seperti itu nggih Pak nggih? Ya, itu kurang lebihnya berkenaan dengan yang kita menyampaikan buat pengetahuan kita bersama-sama berkaitan dengan rencana pembagian BLT DD desa yang alokasinya dari DD Nun Sewu ini sebenarnya alokasinya kita mulai bulan April nih Pak ya. Tapi Nun Sewu ini sudah bulan Mei tapi belum bisa dicairkan karena di Nun Sewu waktu ada pencarian DD yang tahap pertama ada sebagian desa di Kecamatan Binangun yang sudah menggunakan uang tersebut untuk kegiatan pembangunan fisik maupun pemberdayaan ya karena belum ada petunjuk secara khusus kapan mau dilaksanakan berkaitan dengan program BLT ini. Makanya kita juga sudah bersepakat ya karena mungkin walaupun desa Jepara turun ke nembe satu fisik kesian rupiah duit tapi yang terus dibagi mbok-mbok desa lain pada reang. Aku sing ditemu jadi sepakat bulan Maret kan sih kenapa seperti itu Pak. Ini informasi kita sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, nanti dapat kita sambung di acara verifikasi dan validasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang selanjutnya mohon nanti Pak Camat untuk memberikan sambutan pengerahannya berkaitan dengan tugas kewajiban kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.